Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah topik tentang peranan uang dalam perekonomian yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah ekonomi moneter. Nah, yang pertama kita ingin membahas mengenai konsepsi dan definisi uang. Di dalam kebijakan moneter kita mengenal beberapa konsep tentang uang. Namun yang pertama perlu kita pahami adalah konsep tentang uang primer atau yang juga sering disebut sebagai uang inti atau ada yang menyebutnya juga high power money, ada juga yang menyebutnya sebagai base money. Di dalam Otoritas Moneter Indonesia kita lebih banyak mengenalnya sebagai uang primer. Apa itu sebetulnya yang dinamakan uang primer? Saya akan mengutip apa yang digunakan oleh Bank Indonesia mengenai definisi uang primer. Di Indonesia, uang primer didefinisikan sebagai uang kertas dan uang logam yang beredar di luar Bank Indonesia yang dimiliki bank umum dan sektor swasta. Jadi, uang kertas atau uang logam yang tidak beredar di masyarakat atau juga tidak ada bank umum itu tidak termasuk sebagai uang primer. Karena itu definisi perlu kita pahami dengan baik. Yang kedua, kita mengenal uang dalam artian sempit. Nah, uang dalam artian sempit adalah uang kartal dan uang kiral. Apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang kertas maupun logam yang beredar di luar Bank Indonesia atau Bank Sentral yang biasa kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Itulah yang kita kenal sebagai uang kartal. Orang menyebutnya sebagai currency. Di sisi yang lain, di dalam konsep uang dalam artian sempit, tercakup di dalamnya adalah uang giral. Jadi uang giral di sini adalah giro bank yang dicetak oleh bank umum. Karena itu juga sering bank umum disebut sebagai bank pencipta uang giral. Jadi nanti akan kita lihat di dalam tayangan apa yang termasuk di dalam uang dalam artian sempit ini yang secara umum kita definisikan sebagai M1. Nah, yang kedua yakni pengertian uang dalam artian luas. Nah, di dalam pengertian ini uang dalam artian luas itu terdiri dari uang M1, uang dalam artian sempit dan uang kuasi. Nah, apa itu uang kuasi? Yang termasuk di dalam uang kuasi adalah di antaranya adalah tabungan dari masyarakat yang disimpan di bank atau deposito di bank yang dikenal di dalam dunia perbankan sebagai dana pihak ketiga. Nah, karena itu jangkauan atau definisi dalam artian luas ini mencakup uang kartal, uang giral, dan juga uang kuasi itu. Nah, mari kita lihat dalam tayangan berikut ini bagaimana konsep uang ini kita pahami. Di dalam tayangan ini kita lihat pemahaman kita lebih jauh mengenai uang primer yang di Indonesia uang primer itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah uang kartal di luar bank. Itu komponen yang pertama dan itu merupakan komponen terbanyak di dalam uang primer. Yang kedua adalah uang kertas atau uang logam yang ditempatkan di bank umum yang biasanya ini ditempatkan sebagai cadangan. Nah, kemudian yang ketiga yakni saldo giro bank umum yang ada di Bank Indonesia. Nah, saldo giro ini di dalam sistem moneter Indonesia kita sebut sebagai giro wajib minimum, yakni sejumlah dana tertentu yang ditempatkan oleh bank umum di Bank Indonesia atau Bank Sentral dalam bentuk giro. Karena itu giro yang di sini sebenarnya giro yang sifatnya khusus, yakni yang diterbitkan Bank Indonesia. Kemudian unsur yang berikutnya yang relatif jumlahnya kecil di Indonesia, yakni sertifikat Bank Indonesia, kemudian juga giro perusahaan dan perorangan pada Bank Indonesia. Jadi penjumlahan dari 5 unsur tadi, yakni uang kartal di luar bank,
kemudian kas pada bank umum dan juga BPR tentu, kemudian saldo giro bank umum dan juga BPR di Bank Indonesia, kemudian giro perusahaan dan perorangan yang ada di Bank Indonesia, serta sertifikat Bank Indonesia merupakan uang primer. Di dalam tayangan kita, jumlah uang primer itu kita lihat di tayangan atau diagram yang paling kanan. Sementara untuk dua yang lain yang relatif kecil dalam tayangan itu tidak kelihatan. Lantas apa sebetulnya peranan uang primer itu di dalam perekonomian? Nah, dan mengapa uang primer juga disebut uang inti? Karena uang primer pada dasarnya nanti akan berkembang biak dalam pengertian dia akan melipat ganda menjadi uang-uang yang lain yang nanti akan kita gunakan dalam aktivitas perekonomian. Karena itu nanti kita juga akan membahas lebih dalam mengenai peranan uang primer ini terhadap perekonomian. Namun sebelum ke sana, para pemirsa saya ajak untuk melihat tayangan yang kedua, yakni konsepsi uang dalam pengertian yang sempit. Nah, dalam pengertian yang sempit yang tadi sudah saya sebutkan di awal, uang M1 atau uang dalam arti sempit terdiri dari uang kartal dan uang giral. Yang dalam tayangan saya nampak pada diagram yang biru dan yang merah. Nah, kemudian uang M1 yakni merupakan penjumlahan dari kartal dan giral tadi, itu tampak pada diagram yang berwarna hijau di dalam tayangan ini. Di mana gambar yang berwarna hijau itu sesungguhnya merupakan penjumlahan dari gambar yang berwarna biru, yakni uang kartal, dan gambar yang berwarna merah, yakni uang giral. Dan kalau kita lihat dalam contoh kita ini, yang saya ambil dari Bank Indonesia, contoh ini, yakni pada akhir tahun 2014, ternyata di Indonesia uang kartal itu jauh lebih sedikit dibanding uang giral. Yang berikutnya adalah uang dalam artian luas, yakni uang M1 dalam artian sempit ditambah uang kuasi. Dalam perekonomian Indonesia ternyata uang kuasi memegang peranan yang sangat besar dan itu jumlahnya jauh lebih besar daripada uang dalam artian sempit. Di dalam tayangan ini uang kuasi tadi ditayangkan dalam grafik yang berwarna ungu. Jadi karena itu uang M2 itu tidak lain merupakan penjumlahan dari grafik yang berwarna hijau ditambah grafik yang berwarna ungu. Jadilah grafik yang berwarna biru yang menggambarkan banyaknya uang dalam artian luas, yakni M2 yang terdiri dari M1, yakni uang kartal dan uang giral, ditambah uang kuasi yang merupakan ketika ditotal itu akan menjadi uang dalam artian luas. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya proses penciptaan uang itu? Secara umum, proses ini sebenarnya terjadi di banyak perekonomian termasuk di Indonesia. Oleh karena itu dalam tayangan yang ketiga ini, para pemirsa saya ajak untuk memahami proses bagaimana uang primer atau uang inti tadi akhirnya melipat ganda menjadi M1 dan M2. Di dalam tayangan ini, kalau kita lihat di kolom yang paling kiri ya, dari uang primer, yang dalam kurung saya kasih tanda B, di sebelah kiri, sebagian dari uang primer itu akan beredar di masyarakat menjadi uang kartal, yakni yang gambar kiri. Kemudian yang sebagian yang lain dari uang primer itu akan ditempatkan oleh bank sebagai cadangan, yang sebagian akan ditempatkan di Bank Indonesia, yakni giro bank umum yang ada di Bank Indonesia, yang kemudian nanti kita sebut sebagai giro wajib minimum, dan sebagian yang lain akan ditempatkan sebagai kas oleh bank umum untuk operasional mereka. Nah, apa peranan dari cadangan ini bagi bank umum? Bagi bank umum, cadangan ini akan bermanfaat untuk dua hal minimal. Yang pertama, nanti akan menjadi cadangan bagi uang giral, di mana uang giral itu adalah uang yang dicetak oleh bank umum tadi, dan sebagian yang lain akan merupakan cadangan bagi uang kuasi. Karena itu pada tayangan yang ketiga ini, para pemirsa bisa lihat bahwa M1
itu terdiri dari uang kartal, yakni uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat, ditambah uang kiral yang dicetak oleh bank umum. Jadilah M1. Kemudian bank umum juga menciptakan uang kuasi yang antara lain tadi sudah saya sebut, ada tabungan, ada deposito yang oleh bank umum disebut sebagai dana pihak ketiga. Nah, penjumlahan dari M1 dan juga dari uang kuasi inilah yang akan menjadi M2. Nanti pada tayangan berikut, para pemirsa akan saya ajak untuk melihat bagaimana besarnya uang M1 mau M2 itu dibandingkan dengan uang inti atau uang kiral. Uang primer. Ya, sebelum kita melihat contoh mengenai berapa kali dan bagaimana uang primer itu digunakan dalam aktivitas ekonomi, para pemirsa akan saya ajak untuk memahami konsep angka pengganda uang. Jadi intinya, angka pengganda uang itu sebagaimana saya tayangkan dalam tayangan ini, yakni perbandingan antara M1 atau M2 dibagi dengan uang inti. Jadi perbandingan atau rasio dari M1 dibagi uang inti itu menunjukkan angka pengganda untuk M1. Sedangkan kalau kita menggunakan konsep dalam artian luas, yakni M2 dibagi B atau uang inti itu menunjukkan angka pengganda untuk M2. Para pemirsa nanti akan kita lihat bahwa angka pengganda untuk M1 pasti akan lebih kecil dibanding angka pengganda untuk M2. Karena di dalam M2 ada unsur uang kuasi. Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini, para pemirsa akan melihat hubungan antara M1, M2, uang primer, kemudian angka pengganda untuk M1, dan juga angka pengganda untuk M2. Yang saya tunjukkan data dari tahun 2010 hingga 2014. Nah, para pemirsa bisa melihat bahwa rata-rata angka pengganda untuk M1 itu lebih kecil dibanding angka pengganda untuk M2, yakni antara 1,17 pada tahun 2010, kemudian tahun 2014 1,03. Artinya bahwa uang primer itu akan melipat ganda menjadi uang dalam pengertian sempit itu hanya kira-kira 1,03 kali. Nah, kemudian kalau kita lihat angka pengganda untuk M2, ternyata angka pengganda M2 itu antara 4,75 sampai dengan pada tahun 2010 atau sampai dengan 4,52 pada tahun 2014. Artinya apa? Artinya uang primer itu akan menyebabkan terciptanya uang dalam R2 4 kali lebih besar. Sedangkan kalau M1 hanya 1,03 kali lebih besar. Nah, perbandingan antara angka pengganda M1 dibanding dengan angka pengganda M2 yang jauh lebih besar ini menunjukkan bahwa uang kuasi itu akan jauh lebih besar dibanding uang dalam pengertian M1. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sesungguhnya peran uang dalam perekonomian? Tentu di dalam modul yang juga sudah para pemirsa baca, sudah dijelaskan apa fungsi uang, apa tujuan untuk uang untuk digunakan, itu sudah dibahas. Namun di dalam tayangan ini, para pemirsa saya ajak untuk melihat hubungan antara peredaran uang, hubungan antara jumlah uang yang dicetak dengan aktivitas ekonomi. Nah, pada tayangan yang berikut ini, para pemirsa bisa lihat hubungan antara pertumbuhan uang dengan aktivitas ekonomi. Yakni dalam hal ini saya gunakan untuk menjelaskan itu pertumbuhan ekonomi. Pada gambar yang pertama dalam tayangan ini, para pemirsa bisa lihat hubungan antara pertumbuhan M2 dengan pertumbuhan ekonomi. Di dalam gambar ini,
Gambar yang merah itu menunjukkan pertumbuhan uang dalam artian luas, gambar yang biru menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Pemirsa bisa lihat bahwa arah dari pergerakan dari pertumbuhan uang dengan pertumbuhan ekonomi itu searah. Yang kalau dalam bahasa statistik kita lihat bahwa korelasi antara pertumbuhan uang dengan pertumbuhan ekonomi itu positif. Dan dalam hal ini Anda bisa melihat semua bahwa korelasi itu sekitar 0,53. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang bersifat searah, bersifat asosiatif antara pertumbuhan uang di satu sisi dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan uang meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Demikian juga kalau pertumbuhan uang itu menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Itulah yang kita lihat pada gambar 1 pada tayangan ini. Dalam hal yang lain, kalau para pemirsa lihat pada gambar yang kedua, saya coba para pemirsa untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan uang terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari berapa kali uang itu berputar. Nah, di gambar yang kedua ini, gambar yang biru menunjukkan pertumbuhan ekonomi, gambar yang merah menunjukkan perputaran uang. Yang kalau kita lihat korelasinya itu 0,72. Artinya ini jauh lebih kuat dibanding hubungan antara pertumbuhan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di gambar yang kedua ternyata korelasinya lebih besar. Artinya apa? Artinya kalau perputaran uang itu semakin cepat, maka pertumbuhan ekonomi ini juga semakin cepat. Nah, mengapa hal ini terjadi? Sebetulnya dengan mudah bisa dijelaskan bahwa perputaran uang sesungguhnya menunjukkan perputaran atau aktivitas ekonomi. Dan setiap aktivitas ekonomi itu akan menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi akan menciptakan output. Sehingga dengan demikian mudah dipahami bahwa perputaran uang yang semakin cepat itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang terakhir, para pemirsa, saya ajak untuk melihat peranan uang terhadap inflasi. Nah, memang agak menarik di dalam tayangan yang berikut ini, yakni hubungan antara pertumbuhan uang, dalam hal ini adalah saya gunakan M1 dengan inflasi. Antara tahun 2009 hingga tahun 2013 itu perputaran uang, dalam hal ini pertumbuhan uang, itu mempunyai korelasi positif dengan inflasi. Tetapi sampai tahun 2010. Tetapi sejak tahun 2010 korelasi antara pertumbuhan uang dengan inflasi itu ternyata negatif. Nah, saya mau mengatakan begini, bahwa ada sesuatu yang berubah sejak tahun 2010, di mana kenaikan jumlah uang beredar tidak searah dengan kenaikan harga-harga atau inflasi. Nah, dari sini sebetulnya ada fenomena yang menarik yang kita amati. Selain bahwa jumlah uang beredar yang meningkat bisa menyebabkan inflasi, tetapi fenomena sejak tahun 2010 ternyata inflasi tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan jumlah uang beredar. Tentu ini fenomena yang secara khusus harus kita dalami dengan lebih baik secara teoritis maupun empiris dengan melihat konteks Indonesia. Jadi saya mengatakan hati-hati memahami hubungan antara pertumbuhan uang di satu pihak dengan tingkat harga di pihak yang lain. Dalam teori-teori selanjutnya nanti akan kita lihat bahwa memang pertumbuhan uang bisa menyebabkan inflasi. Tetapi data tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan hal yang tidak selalu demikian. Jadi dengan demikian bisa kita lihat ada sesuatu yang harus lebih dalam kita pelajari mengenai hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi di satu sisi. Interpretasi yang pertama bisa diartikan bahwa penambahan jumlah uang beredar bisa menyebabkan inflasi. Namun interpretasi yang kedua itu kita bisa katakan bahwa inflasi tidak selalu disebabkan oleh kenaikan jumlah uang beredar. Dari sisi kebijakan tentu ini menjadi menarik. Yang pertama adalah bahwa kita masih bisa
bukan meyakini, paling tidak kita masih bisa berpandangan bahwa peningkatan jumlah uang beredar bisa menyebabkan inflasi. Dengan demikian, obatnya untuk mengendalikan inflasi bisa salah satunya dengan mengendalikan uang. Tetapi pada saat yang sama kita melihat fenomena berbeda, bahwa penambahan jumlah uang beredar tidak mesti akan menyebabkan inflasi. Atau dengan kata lain ada sebab-sebab lain di luar jumlah uang beredar sebagai penyebab inflasi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada para pemirsa untuk pertemuan kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.